Buat beta, apa yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati dan anaknya Puan Maharani itu menunjukkan seorang negarawan sejati. Dalam arti tidak mementingkan kepentingan keluarga atau tidak memaksakan kemauan atau kehendak keluarga dalam bernegara. Itu sangat luar biasa sekali. Kalau katong lihat dari kubunya Partai Demokrat, itu banyak netizen menilai bahwa lebih mengutamakan kepentingan keluarga. Ya kalau katong lihat di kubunya Demokrat ya, yang maju adalah AHY sebagai wakil presiden. Tapi sampai sekarang itu nasib AHY itu masih digantung. Masih digantung karena Halo Bapak Mama peserta semua, saat ini katong lagi ada di YoTV, channel kesayangan katong semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya terus memberikan hal-hal yang bermanfaat, yang positif untuk generasi penerus bangsa ini. Nah sekarang ini katong lagi ada di acara Suara Muda. Bapak Mama, beta sangat bahagia sekali ketika mengetahui bahwa Ganjar Pranowo secara resmi siap bertarung di Pilpres 2024. Pada tanggal 21 April, Ganjar Pranowo yang sebelumnya digadang-gadangkan untuk maju sebagai capres resmi diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan mendapatkan restu dari Ibu Megawati untuk maju ke Pilpres 2024. Itu berita yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau katong sudah tahu bahwa sudah ada penerus Pak Jokowi, apa yang harus kita lakukan? Yalah, yang kita lakukan adalah mari katong semua, bersaudara semua, rapatkan barisan. Mari katong tegak lurus dengan Pak Jokowi bahwa Ganjar Pranowo lah yang layak untuk meneruskan tongkat estafet. Beta mau ucapkan selamat untuk Pak Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Ingat Pak Ganjar Pranowo, Bapak tidak sendiri. Ada banyak masyarakat yang siap maju untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai penerus Pak Jokowi. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika pidato perdana dari Ganjar Pranowo. Yang beta garis bawahi adalah Ganjar Pranowo siap melanjutkan apa yang sudah dilakukan atau sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi di masa kepemimpinannya. Itu sangat luar biasa sekali. Kalau katong pilih pemimpin, katong harus lihat bahwa kira-kira penerus dari Pak Jokowi ini siap tidak melanjutkan pekerjaan yang super bagus di masa Pak Jokowi ini. Nah, jangan sampai terjadi terhadap calon pemimpin dari Nasdem ketika ada salah satu tokoh publik bertanya, kira-kira kalau Pak Anies menjadi presiden, mau tidak melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi? Nah, oleh Pak Anies, kita lihat betul bahwa ditayangkan oleh salah satu TV nasional, Pak Anies kalau kita lihat dari cara bicaranya atau cara dia menjawab pertanyaan itu, tak putar. Dia ragu. Nah dari sini ini katong harus kasih tanda tanya besar saudara semua. Anies ini ragu padahal pertanyaannya simpel sekali. Siap atau tidak? Kalau Ganjar Pranowo sangat jelas, tegas dan singkat. Dia mengatakan bahwa siap melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Itu sosok pemimpin yang kita butuhkan, katong semua butuhkan. Orang yang tegas dan tidak nego-nego, tidak mencari alasan sana sini,
untuk melanjutkan pekerjaan baik yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Nah, yang kedua yang beta soroti dalam momentum ini, katong lihat di Ibu Mega dan Puan Maharani. Wow, ini di luar sana banyak netizen yang sudah membandingkan antara SBY dan Megawati. Banyak netizen juga membandingkan Puan Maharani dengan AHY. Kalau katong lihat SBY dan Megawati, mereka ini sama-sama pernah menjabat jadi presiden. Mereka juga adalah salah satu figur atau salah satu tokoh yang memiliki peranan penting di partai mereka masing-masing. Yang bikin beta sangat salut itu ketika sikap yang diambil oleh Ibu Megawati untuk melihat kader yang bukan satu darah daging. Nah, Ibu Megawati melihat bahwa Ganjar Pranowo ini adalah sosok pemimpin yang paling tepat untuk melanjutkan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Ditambah lagi sikap Puan Maharani ketika tahu bahwa Ganjar Pranowo akan maju sebagai calon presiden 2024, Puan Maharani secara tegas dia mengatakan, karena saya mendapatkan mandat, maka saya siap untuk memenangkan Ganjar Pranowo di tahun 2024 sebagai presiden. Itu sikap yang sangat luar biasa sekali. Artinya tidak egois, tidak pengen menang sendiri. Padahal katong tahu bahwa Ibu Megawati ini punya power yang besar, punya kuasa yang besar. Kalau katong lihat dari sisi keluarga, Puan Maharani yang seharusnya mendapatkan restu untuk maju sebagai calon presiden. Kalau katong lihat dari kubunya Partai Demokrat, itu banyak netizen menilai bahwa lebih mengutamakan kepentingan keluarga. Ya, kalau katong lihat di kubunya Demokrat ya, yang maju adalah AHY sebagai wakil presiden. Tapi sampai sekarang itu nasib AHY itu masih digantung. Masih digantung karena belum jelas apakah Anies mau memilih AHY atau wakil presiden lain. Ini kan belum jelas sampai sekarang. Ya, saudara semua. Sebenarnya kader-kader dari Partai Demokrat ini memiliki kualitas yang mumpuni, tapi oleh Pak SBY tidak melirik sama sekali. Apapun yang terjadi, AHY harus tetap maju ke depan. Meskipun tidak punya pengalaman politik, meskipun belum pernah menjabat, dalam arti tidak pernah memimpin satu wilayah, tidak peduli. Apapun yang terjadi, AHY tetap maju ke depan. Nah, ini terbanding terbalik ya. Puan Maharani ini kan punya pengalaman yang cukup banyak ya. Sekarang ini kan menjabat sebagai Ketua DPR Indonesia. Seharusnya pengalaman itu bisa menjadi alasan untuk Ibu Megawati mengangkat Puan Maharani sebagai calon presiden 2024. Tapi lagi-lagi Ibu Megawati mengabaikan apa yang ada dan lebih memilih sosok pemimpin yang di luar garis keturunannya. Buat beta, apa yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati dan anaknya Puan Maharani itu menunjukkan seorang negarawan sejati. Dalam arti tidak mementingkan kepentingan keluarga atau tidak memaksakan kemauan atau kehendak keluarga dalam bernegara. Itu sangat luar biasa sekali. Sekarang ini katong sudah tahu dengan jelas bahwa penerus Pak Jokowi sudah ada. Nah, buat saudara semua yang ada di NTT, yang ada di Papua, dan yang ada di Maluku, Ambon, katong semua sudah pernah merasakan kebaikan arti pembangunan yang sebenarnya di masa Pak Jokowi. Ini sudah saatnya mari kita lanjutkan tradisi pembangunan dari daerah tertinggal ke kota dengan memilih Ganjar Pranowo. Nah, saudara semua, tugas katong sebagai masyarakat terkecil, terpencil, tertinggal yang sebelumnya kurang sekali mendapatkan
perhatian dari pemerintah pusat, dan katong baru dapat perhatian di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Mari katong semua kawal pemilu ini. Jangan katong membiarkan pembangunan berhenti di masa pemerintahan Pak Jokowi. Mari kita lanjutkan tradisi pembangunan dari daerah 3T. Tertinggal, terluar, apalagi termiskin, terpencil, sudah 4T. Nah, saudara semua, mari katong benar-benar kawal pemilu ini supaya tradisi pembangunan yang selama ini terjadi di masa pemerintahan Pak Jokowi itu bisa dilanjutkan dengan katong sudah tahu sosok pemimpin penerus dari Pak Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, buat saudara semua, buat teman-teman semua yang sudah lama-lama menanti komando dari Pak Jokowi, katong sudah dapat jelas kemana kapal itu harus berlayar. Katong sudah dapat jelas bahwa Ganjar Pranowo lah penerus dari Pak Jokowi. Katong tidak usah neko ke kiri atau ke kanan. Mari kita tegak lurus, fokus, dan arahkan pandangan katong ke pemilu 2024. Mari kita bekerja sama kawal ini supaya pembangunan terus terjadi di katong pung kampung.